Ya, selamat sore Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Kali ini saya kedatangan tamu Pak Ingkong Ala. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, Pak Ingkong Ala ini adalah Wakil Bupati Bulungan yang juga petinggi Ketua Partai Hanura Kalimantan Utara. Siap. Nah, tentunya nanti kita akan diskusi banyak hal, terutama ini sudah menjelang Pilkada serentak 2024, kurang Siap. lebih tinggal 100-an hari nih Pak Ingkong. Kurang lebih ya. Tapi gimana kabar Pak Ingkong, sehat? Sehat, puji Tuhan ya, alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Tentu Pak Ingkong ini kan sudah mulai berkeliling kemana-kemana. Meskipun memang Tribuner belum deklarasi secara penuh, tapi minimal media sudah berkali-kali memberitakan bagaimana rencana Pak Ingkong ke depan gitu Pak. Jadi mungkin Pak Ingkong, kita pengen juga tahu, ngobrol sedikit. Sebenarnya Pak Ingkong itu awalnya emang langsung politisi atau gimana tuh ceritanya nih Pak Ingkong? Ya, baik. Terima kasih Pak Sumarsono, Pak. Sumarsono dari Tribun Kaltara. Ya, kalau menanyakan, sekedar menceritakan pengalaman memulai masuk politik, ya mungkin perlu saya jelaskan juga bahwa saya memang asli Kabupaten Bulungan. Kalau Kaltara ini dulu Pak, ini satu kabupaten, saya Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum pemekaran. Sebelum pemekaran. Jadi saya memang KTP saya juga lahir di di Bulungan gitu. Nah, awalnya saya dengan keluarga, kondisi keluarga yang memang waktu itu ya hanya bisa berusaha atau berjuang sendiri ketika tamat SD, tamat SMP. Kemudian lanjut sekolah dan kemampuan juga sempat saya masuk PNS, tapi itu hanya di puskesmas ya, kesehatan. Oh iya. Ya, pendidikan tenaga kesehatan atau di? Ya, di kesehatan. Jadi saya hanya pendidikan ditugaskan lagi di daerah perbatasan, kembali lagi di perbatasan tempat saya sana, tempat kelahiran. Kemudian selama saya menjabat di sana melihat kondisi, karena kita sudah pernah melihat situasi kota, baik dalam pendidikan maupun dalam fasilitas lainnya seperti kebutuhan dasar, penerangan terutama, kemudian juga dari pendidikannya. Di situ juga saya selama menjabat di sana tuh melihat ada kecemburuan sosial dan bagaimana cara membangkit, ya, merubah sikap itu. Karena bertugas di sana di tengah-tengah hutan, seperti tengah-tengah hutan kita hanya naik pesawat. Untung-untung kalau setiap hari ada, bukan setiap minggu. Kalau setiap minggu ada ya sudah luar biasa. Lumayan, ya. Jadi saya di sana melihat keadaan masyarakat, bagaimana kita berjuang. Saya selalu berdoa sambil saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang tenaga kesehatan. Saya juga tempatkan waktu namanya di kampung. Mungkin jam 11, jam 12 sudah habis pasien, kita manfaatkan sore hari untuk mencari tambahan. Ya, seiring dengan perjalanan itu dan potensi ada, saya coba melakukan bisnis kecil-kecilan. Artinya bisnis itu juga bagaimana cara memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Juga kita terbatas untuk kebutuhan obat zaman itu. Nah, karena ada penerbangan, kadang juga 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita bisa pesan obat-obat untuk menambah kekurangannya di puskesmas. Nah, seiring dengan itu saya mulai melihat peluang, mulai ikut bisnis juga. Dari bisnis saya, mungkin saya menyediakan logistik untuk bos-bos gaharu zaman itu, dari tahun 93, dari 92, 93. Kemudian saya minta pindah dari sebuah desa, saya pelayanan di desa Lebusan namanya, itu di Kecamatan Sungai Bo. Saya minta pindah tugas. Sekarang masuk di wilayah Malino? Masih Malino, masuk Malino. Saya pindah sana, ya karena pemekaran tadi lah, kami masuk Malino, padahal kan sebelumnya kan di Bulungan. Di Bulungan, betul. Ya, jadi akhirnya saya juga ikut melihat peluang-peluang yang ada. Nah, dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan pada saya, izinkan saya peroleh melalui usaha bisnis saya juga sudah berusaha untuk membagi kepada masyarakat yang membutuhkan, ada kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan nasional, ya namanya proposal atau sumbangan-sumbangan itu, ya saya berusaha melakukan itu, tapi sangat terbatas dengan keadaan kita yang punya ekonomi, berubah ekonominya. Nah, ini menarik ya Pak Engkong, artinya kan paham betul perjalanan Kaltara ya.
mulai dulu kamu dengan Kaltim, kemudian bisa jadi Kaltara, dan kebetulan juga tugas sebagai tenaga kesehatan di di daerah perbatasan. Nah, kalau melihat dengan kondisi sekarang Pak, bagaimana progres pembangunan khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kaltara, Pak? Ya, baik. Jadi saya beralih dulu Pak ya. Saya lanjut dulu. Bagaimana politik tadi Pak ya. Dengan keadaan yang sangat tidak memungkinkan, hanya saya memberanikan diri tahun 2000 itu saya mengajak semua masyarakat dengan berkat yang saya peroleh, saya memberanikan diri mengajak semua beberapa orang tokoh masyarakat rapat untuk memperjuangkan buka isolasi jalan. Dari mana membangun jalan perbatasan ini? Tentu yang ada dari perbatasan dari Malaysia. Karena kalau malam hari kita dengar suara traktor perusahaan Malaysia. Nah, itu aja satu cara. Saya bawa bertemu dengan gubernur Kaltim, Kaltim zamannya Pak Suwarna, sama tokoh-tokoh masyarakat 7 orang kebagian besarnya. Saya terus lanjut lagi pertemuan dengan PJ Bupati Malinau, Haji Asmuni Ali zaman itu, dan DPR kita Malinau dengan Bulungan belum definitif, belum pisah. Jadi itulah saya lakukan dalam awal bulan tahun 2000 itu. Ya puji Tuhan, di bulan 5 kami sudah sampai ke KPU maupun proposalnya dibantu 1,8 miliar itu awalnya. Terus berkembang, jadi saya selama kontraktor itu dari tahun 2000 sampai tahun 2014. Nah, 2010 sempat saya teman-teman di Bulungan ini minta teman-teman ya suruh maju untuk pilkada. Ya saya maju tahun 2010. Saya belum pernah masuk partai sebelumnya. Masuk tahun 2010 itu ya karena belum bernasib ya, belum punya pengalaman, dan saya juga ragu kalau jadi bagaimana saya mau menghadapi orang, apalagi kepala dinas apa semua kan. Malah doa saya ya merasa menyesal karena kenapa buru-buru saya masuk gitu ya. Apa yang kita ragukan, yang benar totalitas kita mau mengabdi itulah hasil yang saya dapat tahun itu. Tapi saya tidak pernah mengeluh. 2010 sudah pemilihan langsung Pak ya? 2010 iya, pemilihan langsung. 2010 itu gara-gara saya masuk, lalu Pak Ketua Partai Hanura dari Kaltim datang minta saya untuk bawa ke DPP ketemu Pak Wiranto. Pak Wiranto keluarkan kartu KTA luar biasa untuk ikut muscap pemilihan ketua DPC Bulungan. Jadi saya ketuanya saat itu, saya tarik semua rekrut teman-teman yang pengalaman. Kemudian itulah berjalan tahun 2014 awalnya saya ikut masuk politik. Karena dari kampanye waktu masuk pilkada 2010 itu yang membuat saya belajar rupanya kalau kita masuk dalam sistem pemerintahan itu harus melalui pilar-pilar politik ya, baik legislatifnya maupun pilkadanya. Nah, itulah mulai saya masuk, Pak. Nah, berkembang dengan itu 2014 ya alhamdulillah bahwa suara saya juga memang cukup banyak, mungkin terbanyak dari seluruh anggota DPR Provinsi Kaltara. Waktu itu saya hampir 15.000 lah. Hampir 15.000 dari Kabupaten Malinau. Masih satu gabung. Masih satu. Itu dapil 6. Dapil 6 Kaltim namanya. Kaltara ya, dapil 6 Kaltim tahun 2014. Ya suara saya terbanyak. Nah, karena tahun 2015 pilkada, saya merasa saya sempat dilantik sebagai wakil ketua DPR Provinsi, tapi masih terbatas sikap-sikap atau tindakan yang kita buat. Karena masyarakat, teman-teman juga minta saya untuk calon wakil bupati tahun 2015 saya ikut mencalonkan wakil bupati saya PAW dari wakil ketua DPR waktu itu. Nah, karena saya pilih itu kenapa? Memang lingkupnya kecil, tapi saya mungkin bisa sebagian kecil ya saya bisa mengeksekusi sebagai eksekutor ya dari masuk ke eksekutif. Itu saya pilih waktu itu. Kemudian perjalanan ya kita aja kurang baik lah nasib. Yang tadinya APBD Bulungan itu sebelum kami itu ya 2, sekian. Nah, begitu kami dilantik tahun 2016 turun, 2016 turun sampai 1,2 sampai tahun kemarin. Nah, kemarin itu sebenarnya tidak lagi saya pikir tahun 2020, tidak lagi pikir mau maju lagi, tapi saya merasa tidak puas karena tidak berbuat apa-apa. Dan harapan kita APBD kita bisa membaik. Itulah diajak lagi oleh Pak Bupati, Pak Sarwani, masyarakat juga mendorong ya. Hanya saya masuk kembali pemilu tahun 2024 sebagai wakil, ya terus berlanjut sampai sekarang. Ya bersyukurlah APBD kita mulai tahun kemarin sudah ada perubahan dan tahun ini kita bisa mulai kembali
mulai membaik dan kita bisa mensiasati, mengatur atau berbuat walaupun tidak sesuai yang diharapkan. Oke. Seperti itu. Oke. Harapan ke depan. Ya, oke. Sekarang mungkin sebelum ke harapan ke depan, Pak. Artinya kan dari seorang tenaga kesehatan, kemudian belajar berusaha. Ya. Apa yang mendasari akhirnya Pak Ingkong pengenlah terjun ke politik gitu, Pak? Iya, karena ketika saya berusaha itu, saya pikir saya sudah merasa punya, karena perubahan ekonomi ya yang Tuhan kasihkan ke kami sangat jauh sekali. Tidak pernah mimpi. Ya. Dulunya saya hanya beli sepeda pun tidak bisa. Ketika saya sambil berusaha, pegawai negeri, lalu saya berusaha macam-macam, akhirnya saya juga dapat kontraktor, jadi kontraktor, membangun buka jalan tadi, yang tidak pernah mimpi kan, saya bisa punya alat berat sampai puluhan unit, ya kan? Jadi dengan apa yang saya miliki, kalau RT minta saya bangun jembatan satu RT, atau semenstasi satu RT, atau buat jalan usaha tani, tidak mungkin saya mau korbankan uang saya, Pak. Oke. Nah, dengan saya berteman dengan orang-orang teman-teman politik itu, ada APBD yang kita perlu yang bisa dialokasikan, kita bisa atur secara adil dan merata, melihat sesuai dengan sifat prioritasnya, ya, sifat prioritasnya. Kalau kita sesuai dengan visi misi kita, kalau memang ekonomi itu buat dia perkebunan, kalau kita harus bangun dulu kebutuhan dasar seperti kesehatan, ya pendidikan, apalagi sekarang ini juga kan termasuk internet ini merupakan kebutuhan dasar sekarang. Ya. Jadi saya waktu di sana itu saya berjuang, Pak, untuk membangun BTS. Jadi BTS yang saya bangun waktu saya kontraktor itu sempat 8 BTS. 8 BTS. Ya, 8 BTS sampai ke Mentarang Hulu di Mainau sana. Ya, kita perjuangkan. Akhirnya juga pemerintah merealisasinya. Yang penting kontraktor itu harus mampu karena medannya memang berat. Jadi itu kita harus bertanggungjawabkan karena kita memikirkan kebutuhan masyarakat, Pak. Itu. Artinya ini bagusnya gini, artinya Pak Ingkong itu mapan dulu ekonomi baru terjun politik. Kadang kan orang pengen ke dunia politik tapi untuk kepentingan ekonomi. Nanti justru kebalik. Nah, setelah kemudian bisa duduk di legislatif dan kemudian ke eksekutif sebagai wakil Bupati Bulungan. Apa, Pak, yang kira-kira sudah Bapak berikan kepada masyarakat Bulungan dan udah lumayan maju nih gitu. Seperti apa, Pak? Ya, sesuai dengan visi misi kita ya. Itu belum semuanya terakomodir, Pak, dengan keadaan. Tapi setiap tahun itu kita bisa melakukan berbuat, terutama infrastrukturnya. Kalau kita bicara masalah ekonominya, masalah ketahanan pangannya, ya tentu kita juga akan abaikan. Belum saatnya kita membangun di kota ini sebenarnya, karena masih banyak objek-objek perkebunan kita, objek pertanian pangan kita belum terbangun dengan baik, seperti pencetakan sawah, ada lokus yang kita buatkan port estate tidak terbangun dengan baik karena kekurangan biaya tadi. Begitu juga masalah fasilitas sekolah belum ada yang memadai. Nah, jalan ke sana ke desa-desa belum ya infrastrukturnya. Nah, tapi itu yang terbuat ya mana yang prioritaskan dulu. Ya, kita sekarang mungkin masyarakat sudah bisa merasakan bagaimana perubahan yang tidak di program kita di perkebunan, pertanian sudah mulai membaik, Pak. Sementara kan visi misinya adalah Bulungan berdaulat pangan. Sudah berapa, Pak? Kira-kira dari sisi persentase udah mengarah ke sana atau justru? Ya sudah mengarah ke sana, Pak. Ya kita bagaimana kita mewujudkan satu visi misi kita untuk satu desa satu produk itu ya, sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Nah ini sudah jalan, sudah berjalan baik dari sisi pertaniannya, perkebunannya. Saya kira ini kalau dipresentasikan mungkin sudah adalah sekitar 65%. Karena waktu ini juga terlalu mepet, Pak. Sebenarnya kalau kelanjutan pangan ini kan memang dari periode pertama kami. Nah karena dengan keterbatasan APBD baru sekian tahun inilah baru mulai berjalan. Nah sekarang ke depan setelah selesai dari Bulungan, kemungkinan besar akan ke Kalimantan Utara. Dan sebenarnya kan secara basic Pak Ingkong kan sudah punya nih, karena sebelumnya juga banyak kerja di wilayah Malino perbatasan, di Bulungan sudah
2 periode dan sebagainya. Iya. Ini menjadi modal Pak Ingkong untuk ke Iya. KU, Kaltara, atau gimana Pak? Ya, sebenarnya ini, kalau kita melihat medsos ini ya, macam-macam itu ke skenario atau kelebihan seorang men-setting atau main IT sebenarnya itu juga Menggadok-gadok kan. belum tentu juga kan. Jodoh kan. Ya, namanya kalau untuk ke depan ini saya juga tidak pernah memikirkan akan mencalonkan wakil gubernur. Ya, jujur ya, karena kondisi ekonomi saya. Bapak sudah sampaikan tadi bahwa saya mapan dulu baru saya masuk politik. Yeah. Saya terima itu Pak, karena saya bersyukur dengan kondisi pendapatan saya dengan kesibukan saya selama 2 periode ini. Kalau kita bicara untung rugi itu mungkin sudah lama saya berhenti Pak. Nah, tapi kan sebuah pelayanan yang kita ingat. Artinya lebih untung bagi pengusaha Pak ya? Iya, jadi untuk ke depan ini dengan banyak teman ya, masyarakat tahu baik di Malinau maupun di Bolongan itu merupakan modal meyakinkan saya untuk maju, dan juga tidak kurang juga dengan teman-teman yang di luar Kabupaten Malinau dan Bolongan itu, termasuk di KTT begitu utarakan dan Nunukan. Peta politiknya yang Bapak maksudkan tadi, ya mungkin 2 kabupaten ini sudah saya yakin minimal udah pernah kenal sekali. Ya, ya. Kemudian untuk kedepannya, untuk kelanjutannya ini karena tahapan-tahapan masih berjalan Pak ya. Nanti pendaftarannya di tanggal 27 Agustus. Rencana kemudian penetapannya 27 September. Ya, kita belum tahu apakah ini memang bisa. Kalau saya katakan begini, komunikasi yang terbangun progresnya mungkin bisa katakan 99%. Tapi kata orang, politik itu sangat dinamis. Ya, berarti 1% lagi kan? Dengan 1% untuk 100%. Mungkin itulah orang bilang 1 detik bisa berubah. Jadi itu, ya semoga lah kalau memang itu semua rencana Tuhan nggak tidak ada yang bisa menghentikan. Nah, sebenarnya apa Pak yang mendorong, pokoknya saya harus punya kontribusi untuk Kaltara ya. Dari diri sendiri atau mungkin dari kanan kiri? Ya, diri sendiri Pak. Kalau saya dari diri sendiri saya melihatnya karena potensi, karena saya memang orang lapangan Pak. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat itu saya sudah tahu. Selama sekian tahun ini saya juga merasakan bahwa banyak hal yang sebagai aspirasi mereka yang belum terlaksana. Apalagi di kita kebutuhan Tarakan itu apa? Kan tidak sama kebutuhan utama mereka dengan daerah Bolongan dan Malinau. Tergantung dengan ekonomi dan infrastruktur atau peta geografisnya Pak. Ya, betul. Budayanya seperti itu. Jadi kalau visi misi Pak Gubernur mau lanjutkan lagi membangun Kalimantan dari perbatasan menata kota, ya kan? Membangun pinggiran menata kota. Saya rasa itu ya karena kondisi keterbatasan kita barangkali, tapi itu yang kita mau siasati. Tidak juga kita bersinergi lah. Bagaimana bisa bersinergi dengan kabupaten. Kalau harap APBD dari provinsi juga sangat terbatas. Ya, tapi kan kalau lihat Kaltara ke depan kan besar luar biasa Pak. Ada KIPI, ada PLTA Kayan dan sebagainya. Ini kan menjadi gambaran bahwa Kaltara ke depan mungkin menjadi masa depan Indonesia malah seperti itu Pak. Iya, sangat mungkin Pak. Karena itu potensi kita ada. Karena saya di Bolongan, potensi yang sudah berjalan di Bolongan ini termasuk kawasan KIPI ini dan PLTA Pesok ini kan. PLTA ini kalau terbangun itu ya 9.000 megawatt itu mungkin bisa surplus juga, jadi kita jual keluar. Tambah lagi dengan yang Kayan Mentarang dari Malinau ini kan yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Juga kalau potensi yang lain mungkin dari migas, minyak maupun batu bara. Ya, daerah lain juga punya. Iya. Masih ada juga kita. Tapi kan Kaltara kan belum banyak Pak. Belum banyak dieksplor lah. Ya. Cukup banyak kan. Ya, tapi mungkin dari sisi kualitasnya atau buat apa juga terburu-buru kalau masalah betul. Ini ya. Tapi artinya kan Pak Ingkong ada peluang lah. Optimis lah ke depan bahwa Kaltara akan menjadi sebuah daerah yang maju. Ya. Bahkan mungkin karena ada IKN bisa jadi sebuah sebuah ikon masa depan. Kita sebagai penyangga Pak. Betul. Dan posisi Kaltara ini juga diapit oleh pintu terdepan Malaysia dan Brunei. Kalau waktu saya kerja yang saya maksudkan itu memang jalan saya tuh sampai ke Brunei, Malaysia, jadi bolak-balik selama 14 tahun itu. Jadi jalan tembus
baik yang di daerah Pokayan, baik daerah Kerayan maupun Lumbis Ogong, Sungai Nyamuk, Tawau, semua sudah bolak-balik saya Pak gitu. Nah, potensi kebutuhan masyarakat, bagaimana kita membangun relasi atau komunikasi dengan Malaysia supaya pintu perbatasan yang kita mau buka untuk imigrasi untuk transportasi pintu untuk ke Pak? Imigrasi yang kita buat ke luar negeri. Ya, kita harus bangun juga kebersamaan itu ke pemahaman yang sama melalui sosial Malindo supaya kita bangun ini bagus, di sana juga bagus. Jangan kita bangun bagus di sini mahal, biaya mahal, tapi di sana menyambung mungkin 10 tahun, 15 tahun kan. Tidak berdampak. Kalau sudah dibangun terjadi perdagangan border gate itu, berarti sudah fasilitasnya juga semua sudah terbangun. Berarti itu bisa ditertibkan. Bukan saja memudahkan masyarakat untuk memperolehkan sesuatu untuk perdagangan, tapi juga akan berdampak pada pemerintah kita. Ya kalau kita hitung-hitung material kita belanja dari Malaysia itu enggak kurang juga Pak. Nah, tapi betul. Karena pintunya belum resmi, ya siapa mau pajak kita kan? Termasuklah saya pelakunya dulu Pak, ya kan? Karena masih tumata tahun 2000. Itu memang betul-betul. Jadi bagaimana caranya? Tapi bukannya sekarang juga masih Pak, ada banyak produk-produk Malaysia yang masuk di Kaltara gitu. Nah ini pemerintah melihat peluang ini kan, ya cepat tertibkan supaya mereka masyarakat ini yang jadi pelaku ekonomi jangan was-was ketakutan begitu. Ada kita tertibkan mereka, ada konsekuensi retribusi yang mereka mau harus setor kewajiban mereka, tapi aman gitu. Mereka juga membutuhkan keamanan itu. Barang kita dari Indonesia ada juga yang kita bisa bawa keluar begitu ya, mereka sebaliknya. Pak Engkong, apa sih mimpi Pak Engkong sebagai tokoh masyarakat lokal lah? Kaltara ke depan kira seperti apa kira? Ya mimpi kita mau lihat Kaltara ini bisa baik lah Pak, bisa baik, lebih baik ke depannya. Ya tentu dengan kita harapkan supaya aman lah ya, aman, pembangunannya baik, tapi yang paling pertama itu supaya kondusivitas daerah kita, ya karena kita juga bisa dikatakan Indonesia mini miniatur ya, Indonesia semua ada di sini. Ini juga agak rawan, jadi kita terus jaga kondusivitasnya, kebersamaan itu, kemudian untuk membangunnya juga kita harapkan potensi peluang yang ada tadi ini bisa terbangun dengan baik. Ya. Terakhir Pak Engkong, bagaimana Pak support dukungan keluarga? Tentu kan dengan Bapak banyak aktif di politik, apalagi sudah mendeketin pilkada, yang kurang di waktu untuk keluarga. Seperti apa Pak? Mungkin keluarga saya sudah terbiasa barangkali, kurang lebih 9 tahun ini di politik. Ya memang sedikit sedih juga kalau cucu dia kalau pulang kerja, begitu mereka lihat mau datang masuk kamar mandi ganti baju lagi, kemana kayak? Ya undangan, ini kamu jadi. Mereka tetap support, intinya tetap support karena dari awal sudah saya katakan kalau sudah ambil sebuah keputusan untuk menjadi pelayan masyarakat, berarti saya bukan lagi untuk keluarga, ya. Mungkin waktu lebih sedikit karena keluarga, tapi pemikirannya lebih banyak. Waktu banyak untuk keluarga, tapi pemikiran kita tidak tenang kan untuk orang banyak. Jadi kita adalah untuk milik orang Kaltara, Bulungan, sementara ini Bulungan. Siap. Mereka support semua. Oke, terima kasih Pak Engkong atas waktunya luar biasa. Tentu ini masih panjang proses, tapi semoga mimpi Pak Engkong bisa tercapai. Amin. Dan mungkin terakhir Pak bisa disampaikan ke masyarakat Bulungan khususnya yang sudah hampir 10 tahun, 9 tahun lah. 8 tahun. Meskipun orang dua tapi tetap masuk pemimpin kepala daerah juga. Apa yang disampaikan ke masyarakat Bulungan? Kalau ada kurang kira-kira mungkin ke depan kalau dipercaya oleh Tuhan nanti akan di KU Kalimantan Utara. Silakan Pak. Iya. Baik, selamat sore. Saya Engkong Allah. Ya tadi diskusi sedikit, Wakil Bupati ya diskusi sedikit dengan Pak Marsono dari Tribun Kaltara. Ya saya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh semua masyarakat Kabupaten Bulungan pada saat ini mungkin berjalan 8 tahun. 8 tahun lebih. Saya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, segala kekurangan kami sangat sadari sekali. Tapi saya kira yakin percaya bahwa masyarakat juga banyak
berdiskusi dengan kita secara langsung, konsultasi, alasannya apa yang belum kita bisa capai, kita sudah paham semua. Oleh sebab itu, sekali lagi mohon doa restunya dan saran kami supaya tetap jaga kondusivitas kita, kebersamaan kita dalam membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai ini. Ya, karena kami ya sama Bupati tidak mungkin bisa membangun Bulungan ini tanpa dukungan Masyarakat. sinergi dari masyarakat semua. Kita pasti punya bagian dan porsi sekecil apapun sangat bermanfaat menentukan Bulungan bisa baik, bisa maju, sejahtera untuk anak cucu kita ke depan. Tidak ada yang beda, tidak ada bagian yang lebih besar, tapi kita semua punya kewajiban dan punya tanggung jawab yang sama. Mungkin demikian untuk kedepannya, ya mohon dukungan doa. Saya juga tidak terbuka, tapi masyarakat sudah mungkin melihat di medsos. Ya, mudah-mudahan lah kalau Tuhan menghendaki, dari doa kita bisa berjalan dengan baik. Itu semua adalah untuk masyarakat Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Tribuner. Demikian Pak Eko Ngala, Wakil Bupati Bulungan yang juga Ketua Partai Hanura Kalimantan Utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semoga sukses. Amin. Semua Ya. mimpinya tercapai untuk Kaltara ke Ya. depan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Ya.